Dan banyak banget hal-hal yang menyenangkan dari Ion V ini, mulai dari fitur-fiturnya yang cukup kaya, iritnya mobil ini, dan juga handling sampai impresi berkendara yang pastinya nyaman banget. Simak terus ulasan lengkapnya di YouTube channel Kabar Oto. Nah, sekarang kita udah ada di area kabin belakangnya Ion V. Nah, surprisingly ini bener-bener luas banget sob. Area kakinya nih ya. Ini bener-bener luas banget. Bisa kita lihat, bahkan ini rasanya kayak lagi ada di sebuah tempat yang bener-bener nyaman banget. Areanya lapang, ditambah detail-detail menariknya juga. Plus ada panoramic glass roofnya nih. Sobat Kabar Oto juga bisa temuin ini nih. Nah, meja fungsional yang bisa dipakai buat tatakan laptop ataupun kalau lagi pengen makan di perjalanan bisa banget Sobat Kabar Oto pakai. Sekaligus di joknya bisa kita lihat di sini ada cup holder yang bersatu dengan armrest. Plus di sini terdapat dua tuas di sisi kanan dan kiri yang berfungsi untuk pelipatan jok. Jadi ini otomatis bisa terangkat ya kan. Nah, ini juga. Nah, jadi bisa dibuat lebih rebah nih sob. Jadi ini setelan normalnya. Ini setelan normalnya seperti ini. Kalau mau dibuat lebih rebah, nah ini lebih nyaman lagi nih. Nah, rasanya seperti ada di SUV mewah, tapi harganya di atas 500 juta. Padahal ini di bawah 500 juta. Nice banget nggak tuh? Ini dia yang tadi gue bilang nih selanjutnya. Kulkas yang ada di sini itu besar banget dan juga udah ada lampunya. Ya kalau misalkan kita bawa ice cream cone kurang lebih bisa memuat 5 sampai 7 ice cream nih. Jadi nice banget nih Sobat Kabar Oto. Dan lagi-lagi ada fitur-fitur menarik yang detail tapi tetap dipikirkan, yaitu fitur ISOFIX di belakang, ada di kanan dan juga di kiri. Nah ini pakai velcro gini ya Sobat Kabar Oto, jadi ntar tinggal colok aja untuk baby chairnya. Nice banget, dibuat rebah, enak banget ya kan. Sambil kita lihat glass roofnya yang bener-bener lapang banget nih Sobat Kabar Oto. Jadi menambah kesan bahwasannya kabin di Ion V itu bener-bener lega sekaligus mewah. Nah Sobat Kabar Oto, sayangnya kalau di area belakang ini Sobat Kabar Oto nggak bisa nemuin banyak USB charging karena rata-rata kebanyakan ada di depan. Cuma ada satu aja. Nah, kalau di sini ini adalah digital untuk pengaturan dari, bukan pengaturan sih, lebih tepatnya untuk pengen ngasih tahu bahwasannya di sini ada cooler box ya kan, ataupun kulkas. Yang di sini sisanya tidak ada tambahan lagi. Cuma ada satu USB port aja. Oh ya, gue juga mau kasih tahu ke Sobat Kabar Oto bahwasannya jok depan dari Ion V ini, baik pengemudi ataupun penumpang depan, itu bisa dibuat rebah total. Jadi rasanya kalau kita di kabin belakang udah kayak punya kasur. Nah, gimana cara hacksnya? Yang pertama, kalian bisa buat setup paling rebah dari jok belakangnya. Kalau udah, kalian bisa ambil headrest dari jok depan nih sob. Kalau udah, yang elektriknya kita buat serebah mungkin dan juga dimajuin dulu. Nah, ini dibuat serebah mungkin ya kan, seperti ini bisa dilihat. Nah jadi ini setupnya bener-bener ngepas banget. Nah ini paling rebahnya segini sob. Kalau udah, nah ini asiknya nih, kita lepas sepatu dulu ya. Kita bisa langsung tes. Nah ini dia, set. Bayangin kalau misalkan kayak gini ditambah tadi kita pakai rest mode atau mode istirahat. Nah coba kita sambil setel ke rest mode ya sebentar. Nah kalau rest mode ya kan, kita fokus semuanya tertutup nih. Nanti ada suara ambient. Nah tinggal istirahat aja. Asik banget nih, bener-bener mobil yang value for money, affordable juga, fiturnya banyak,
dan pastinya sangat membantu banget buat para pemiliknya. Nice Ion V. Nah, gak usah lama-lama, sekarang gue pengen langsung jajal performa dari si Ion V ini sob. Sekaligus ntar kita pengen ngisi ataupun ngecas di SPKLU. Lanjut aja, kita langsung berangkat. Yes, Sobat Kabaroto, kali ini tim Kabaroto lagi melakukan impresi berkendara bareng Ion V. Nah, ini merupakan Ion V yang versi tertingginya. Yang mana sebenarnya secara first impression ada beberapa detail menarik nih. Sebagai sebuah SUV listrik asal Tiongkok yang bisa menjadi kandidat value for money paling tinggi. Nah, yang pertama mulai dari handlingnya dulu. Handlingnya ini nyaman, benar-benar nurut banget. Secara setirnya juga, pengaturannya di area setir nggak ribet, dan juga pastinya pengaturannya juga udah tilt and telescopic, jadi bisa di-adjust sesuai dengan posisi tubuh kita ataupun gaya berkendara kita sendiri. Selanjutnya untuk mengenai kenyamanan duduk ataupun kita bisa bilang joknya. Nah, pengaturan dari joknya ini cukup banyak sob. Jadi ini merupakan salah satu mobil yang paling value for money untuk mobil Tiongkok yang bandrolnya under 500 juta. Dimulai dari jok, kita udah ngerasain kenyamanan yang bener-bener tergolong wah di kelasnya ataupun mewah di kelasnya. Karena apa? Under 500 juta kita bisa dapat jok yang pengaturannya sudah elektrik, dan juga banyak pengaturan lain yang cukup menarik. Dimulai dari pengaturan elektrik depan, kanan, kiri, lalu juga di joknya udah ada mode pendingin ataupun ventilasi dan juga pemanasnya. Kita bisa atur mulai dari main chair dan juga deputy chair alias untuk pengemudi maupun penumpang depan. Nah, pengaturan ini cukup gampang. Dari head unitnya ini kita bisa atur. Kalau di main chair kita mau lebih adem, lagi test drive yang panas-panas begini, perlu tambahan supaya berkendaranya lebih nyaman. Nah, ini bisa ventilasinya diatur. Itu pun bisa ada pengaturan tekanan ataupun semburannya mau sebanyak apa. Total ada 3 tingkatan, pemanas juga ada, dan juga jangan salah, under 500 juta mobil ini bisa mijit. Nah, gimana caranya? Pengaturan masih sama, masih ada di smart cabin, tinggal kita pencet aja di bagian massage. Nah, di sini kita ada beberapa pilihan, total kita ada 5 pilihan, mulai dari body stretching, back relax, back relief, waist relax, sampai relax upper back. Nah, ini berasa banget nih sob. Jadi ini gue lagi aktifin 2 mode. Yang pertama mode ventilasi dan juga mode massage. Jadi kita berkendara juga nggak kepanasan ya kan, biasa keringat suka numpuk di area punggung karena joknya tidak berventilasi, dan juga kita kalau lagi pegel bisa pakai mode massage-nya nih. Ini asik banget nih. Jadi berkendara bisa tetap fokus ya kan, dan juga nggak bakal ngantuk lagi. Ada poin selanjutnya yang perlu di-highlight saat berkendara bareng Ion V ini sob. Dimana untuk posisi kakinya nih, ini bener-bener kita berkendara SUV tapi rasanya kayak berkendara ala naik sedan. Karena apa? Ruang kakinya ini sebagai pengemudi ini masih luas banget, jadi bisa selonjoran sampai depan. Dan ini udah di posisi berkendara dari gue pribadi. Dan ini rasanya bener-bener nyaman banget ya kan. Jadi berkendara bisa tetap fokus, ditambah visibilitas berkendara di Ion V ini juga luas. Tapi ngomongin soal visibilitas, ada yang perlu di-highlight juga nih. Mengingat kaca belakang dari Ion V sendiri ini tidak terlalu besar, sehingga membuat kita harus maksimal banget nih mengatur spion tengahnya supaya visibilitas lebih terlihat jelas. Jadi kalau visibilitas depan itu udah pasti jelas banget, samping juga enak karena di pilar A blind spotnya ataupun tulangan di pilar A ini tidak terlalu lebar, jadi visibilitas ke arah samping sampai depan ini cukup baik. Dan yang perlu diperhatikan hanya pengaturan spion tengah aja, karena di area belakang kacanya itu nggak terlalu besar. Sekarang gue mau bahas salah satu fitur yang cukup menarik nih sob, yaitu kamera 540. Nah, kamera ini bener-bener ngebantu kita banget, khususnya kalau kita lagi berkendara bawa Ion V di jalan yang cukup sempit, ataupun kita lagi papasan sama mobil yang ukurannya cukup besar. Karena apa? Kamera 540 ini bener-bener detail, bisa
melacak ataupun melihat blind spot di area depan, belakang, bahkan dalam posisi wide dan juga sekeliling mobil. Nah, visualnya pun juga cukup jelas nih sob. Pengaturannya semuanya bisa kita lihat dari head unit ini. Nah, ini bisa 3D, 2D juga. Ada wide angle, ya kan? Nah, di sini ada juga beberapa pengaturan lainnya juga yang pastinya asik banget. Kita bisa lihat ya kalau misalkan kita berkendara nih, jadi semuanya terlihat jelas. Ada area ban depan, ban belakang juga. Dan ini bisa meminimalisir terperosoknya ban. Kalau misalnya kita lagi di gang sempit ya kan, naik mobil gede mungkin ada rasa worry. Nah, ini kita nggak perlu worry lagi karena kamera 540-nya ini cukup membantu. Nah, ada juga nih yang pengen gue sampaikan ke Sobat Kabar Oto bahwasannya di Ion V ini punya beberapa mode berkendara. Total ada 3 nih Sobat Kabar Oto, dan kalian lagi-lagi bisa melihat semuanya itu di area head unitnya. Jadi yang gue suka dari Ion V ini adalah head unitnya itu fiturnya cukup banyak, tapi display atau tampilannya itu nggak bikin kita atau apalagi mungkin kalian calon pembeli dari Ion V itu kelimpungan untuk membacanya atau mempelajari terlebih dahulu. Jadi sangat mudah dipelajari karena pengaturan ini cukup banyak tapi ditata secara baik. Dimulai dari mode berkendara nih Sobat Kabar Oto, ada yang mode comfort, sport, dan power save. Nah, ngomong-ngomong soal power save. Power save ini adalah kurang lebihnya mode hematnya kalau misalnya kita lagi berkendara bareng Ion V. Nah, jadi ada fitur di power save ini yang mana kalau kita injek gas, habis itu kita lepas. Nah, ini berasa nih Sobat Kabar Oto, ada sedikit rasa-rasa regenerative braking yang mana itu bisa membuat supply listrik tambahan ke baterai yang bikin baterai mobil ini jadi lebih awet. Ngomong-ngomong, mobil ini punya baterai 75,3 kWh. Jadi ini tergolong irit banget, kita udah keliling seharian. Ini kita masih ada sekitar setengah kurang lah, seperempat lebih dikit, dan itu bener-bener irit banget. Tapi berhubung kita juga sembari lagi test drive, kita juga mau sekalian ngecas nih di tempat kita biasa. Sekalian kita ntar mau hitung kira-kira konsumsi listriknya itu ataupun butuh berapa lama dan juga dayanya berapa untuk ngisi Ion V sampai penuh. Nah Sobat Kabar Oto, sekarang pas banget nih kita lagi ada di jalan yang agak lurus ya kan, jadi kita bisa ngetes bahwasannya asiknya bawa mobil listrik itu adalah ciri khasnya itu torsi instannya nih Sobat Kabar Oto. Jadi ini aja kita lagi di mode power save, bahkan itu semua langsung beda. Nah kalau misalkan kita lagi bawa di mode sport, nah itu langsung berasa banget sob, bener-bener secara tenaganya dan juga torsinya itu benar-benar sangat instan. Dan sekaligus juga gue mau bahas masalah suspensinya. Suspensinya itu bisa kita kategorikan untuk yang bagian belakang itu empuk, kalau di depan lebih stiff ya Sobat Kabar Oto. Ngomongin suspensinya nih, Ion V menggunakan suspensi depan McPherson Strut Independent dan suspensi belakang Torsion Beam. Kombinasi ini memberikan karakter suspensi yang empuk tapi tetap stabil, bahkan saat mobil melaju di atas kecepatan 100 km per jam. Dan pastinya handlingnya seperti yang gue udah mention di awal video, bahwasannya ini benar-benar asik banget, mudah untuk dikendarai, fun to drive juga. Bicara akselerasinya, dalam pengujian bersama 2 penumpang, akselerasi 0-100 km per jam mobil ini tercatat hanya butuh waktu 8,6 detik berdasarkan aplikasi GPS Restarts. Dan asiknya nih, nah itu berasa banget ya kan, instannya. Dan dari segi handling juga cukup nyaman. Kekedapan kabinnya pun juga benar-benar khas banget ya Sobat Kabar Oto, bahwasannya rasanya seperti mobil mewah, benar-benar kedap. Bahkan suara berisik di area kaki-kaki pun gak masuk ke dalam kabin, jadi bikin berkendara tuh jauh lebih nyaman banget. Ditambah kalau bicara soal safety di mobil ini, terdapat total 13 fitur ADAS yang cukup lengkap. Seperti biasa, mulai dari lane departure warning, forward collision mitigation, dan lain-lain. Dan juga di sini kita bisa lihat ada mode namanya forward collision warning, yang mana ini fitur yang bisa mencegah kita untuk insiden ataupun tabrakan, karena di Ion V ini fiturnya berguna banget. Jadi
kita bisa melacak sesuatu ataupun kendaraan lain yang sifatnya menghalangi laju mobil ini di area depan. Jadi kesimpulannya mengenai test drive kali ini dari Ion V, yang mana di bawah 500 juta mobil ini kasih banyak hal yang bener-bener bikin pengalaman berkendara tuh jadi asik banget sob. Mulai dari kabin yang tergolong kedap, visibilitasnya oke banget, handling dan juga torsi instan di mobil ini juga asik buat yang doyan ngebut-ngebut, tapi harus tetap safety ya. Tapi kalian tenang aja, kalau misalkan kalian doyan ngebut-ngebut walaupun harus safety, tapi di Ion V ini udah dilengkapi dengan fitur ADAS yang cukup lengkap banget, seperti yang tadi gue bilang, forward collision warning, dan juga banyak lagi. Tadi kita udah coba juga tuh Sobat Kabarto, bahwasannya kalau kita ngerem agak mendadak atau deket-deket dari mobil yang ada di depan kita, itu terdapat peringatan juga. Ada juga fitur lane departure warning yang pastinya asik banget buat kalian yang butuh informasi tambahan ataupun butuh pengingat tambahan kalau misalnya kalian tuh keluar dari marka jalan. Pokoknya dengan bandrol di bawah 500 juta, mobil ini sangat value for money banget. Nah Sobat Kabarto, sekarang gue lagi mau melakukan pengisian daya ke Ion V nih. Dan sekarang kita pengen coba isi di SPKLU. Kita pakai yang tipe DC, dia punya tenaganya itu 20 kW. Kita pengen langsung cobain aja. Nah ini kita tap dulu ya. Nah yang tinggal kita buka, kita colok dan kita udah lihat langsung aja. Nah di sini udah connect. Kalau udah connect tinggal pencet start. Nah Sobat Kabarto, kita ntar pengen lihat juga nih, terakhir tadi dayanya di Ion V ini adalah 35%. Nah sekarang kita pengen hitung kira-kira butuh waktu berapa lama untuk pengisian daya sampai 100 dengan modal SPKLU DC 20 kW. Dan sekarang kita udah ada di jam 1.47. Nanti kita cek 100-nya ada di jam berapa. Stay tune terus. Nah Sobat Kabarto, sekarang kita udah selesai ngecas nih. Sebenarnya kita nggak mau ngepasin sampai 100. Kenapa? Kita cuma mau ngukur di 1 jam. Jadi di sini udah tercatat nih Sobat Kabarto, kita udah 1 jam 2 menit. Nah detailnya 1 jam 2 menit kita sudah mencapai angka 96%, yang mana sebelumnya kita itu ada di angka 36% baterainya. Jadi dengan melakukan pengecasan dengan dispenser SPKLU DC 20 kW, kita mendapatkan angka total 96% untuk waktu 1 jam. Nah ini dia Sobat Kabarto, kita udah selesai melakukan pengecasan selama kurang lebih 1 jam menggunakan SPKLU tipe DC. Dan gue mau kasih kesimpulan sedikit mengenai Ion V yang ada di samping gue ini. Sepanjang perjalanan kita udah review dan banyak banget hal-hal yang menyenangkan dari Ion V ini. Mulai dari fitur-fiturnya yang cukup kaya sampai iritnya mobil ini, dan juga handling sampai impresi berkendara yang pastinya nyaman banget. Sungguh worth it untuk sebuah SUV listrik Tiongkok yang bandrolnya di bawah 500 juta. Kalian tertarik atau punya komentar tertentu? Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe, dan pantengin terus YouTube channel Kabaroto karena kita akan selalu memberitahu seputar berita otomotif. Gue Dion pamit undur diri, sampai ketemu di review selanjutnya. Bye.